Masa depan Koalisi Perubahan kian suram, bukan hanya karena pasca penetapan tersangka Sekjen Nasdem Pak Joni G. Plate oleh Kejaksaan Agung, namun juga 7 bulan Anies Baswedan dicapreskan terbukti tidak memberi efek positif bagi partai pengusung. Siapa yang bisa menahan diri kalau upaya-upaya yang ditempuh selalu menemui kegagalan? Ini dia info terkini Widya. Bang Andi Arief, salah satu elit Demokrat, merespon survei elektabilitas yang dilakukan harian Kompas menunjukkan penurunan persentase elektabilitas Demokrat, membuat dirinya meradang. Tidak tanggung-tanggung, bila bulan depan tak segera ada deklarasi pasangan Capres-Cawapres, partai berlambang Mercy ini memikirkan opsi lainnya. Memangnya bagi koalisi yang sudah terbentuk, kalau ada hambatan, apa opsinya kalau bukan cabut alias keluar koalisi? Pikiran Bang Andi jelas realistis, karena mulai Oktober lalu, berbagai event untuk memuluskan jalan Pak Anies selalu menemui penghalang. Padahal parpol koalisi sudah bahu-membahu menyerang Pak Jokowi, tapi malah mereka sendiri yang roboh. Penilaian Bang Andi keputusan Demokrat meneruskan tetap berada di koalisi dengan tenggat 4 bulan ke depan sudah masuk pendaftaran Capres-Cawapres. Bila tetap bertahan di koalisi itu, maka hal itu bisa disebut sebagai keputusan konyol. Bahasa lainnya, bunuh diri partai. Apa mereka mau terperosok bersama-sama dengan Nasdem dan PKS? Di sisi lain, di internal Demokrat menghadapi bedol kader menjadi beban berat juga. Hal yang sama juga dihadapi Nasdem. Sekarang malah Pak Joni, Sekjen Nasdem, tersandung korupsi proyek BTS. Kalau kondisi sudah compang-camping, sementara harus terus berjalan, keputusan mempertimbangkan bergabung ke koalisi lain adalah opsi yang masuk akal, mudah diterima akal sehat. Berdasar hipotesa awal, parpol yang bergabung di koalisi perubahan elektabilitasnya akan naik seandainya pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan sebelum Lebaran. Tetapi hingga saat ini, Pak Anies tidak merasa memiliki beban atau setidaknya ikut bertanggung jawab menentukan siapa pendampingnya. Beberapa kali merencanakan atau menyusun skenario mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres berulang kali pula batal. Pernah merencanakan deklarasi akhir tahun lalu, tidak jadi. Kemudian ada yang bilang deklarasi pada bulan Ramadan, ya tidak terwujud. Muncul rencana baru seusai Lebaran, tetap saja tidak terbukti deklarasi bisa terlaksana. Demokrat sepertinya tak akan memberi waktu lagi, karena bila berulang kali batalnya deklarasi ditoleransi, mereka bakal lebih rugi. Apa yang disampaikan Bang Andi memang semacam warning, ultimatum yang harus diperhatikan. Mereka bakal menghadapi Pilpres, event serius yang menjadi penentu masa depan partai. Karuan saja, pernyataan Bang Andi direspon serius oleh Nasdem. Toh, faktor gagalnya deklarasi berulang kali juga tidak disebabkan oleh mereka. Kita sebagai masyarakat melihat koalisi perubahan bukan koalisi serius ikut Pilpres. Ada beberapa faktor yang bisa mendasari kenapa mereka tidak serius berpartisipasi dalam Pilpres ini. Salah satunya yakni kenapa deklarasi Pak Anies dilakukan duluan oleh Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat menyusul. Ada apa gerangan? Ini berbeda dengan PDI Perjuangan yang mencapreskan Pak Ganjar. Karena PDI Perjuangan memiliki syarat mendaftarkan bakal capres tanpa perlu koalisi. Demikian pula dengan Gerindra yang sudah membuka komunikasi dengan PKB. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu meski memenuhi persyaratan malah belum menentukan siapa bakal capres mereka. Kembali mencermati pernyataan Bang Andi, Nasdem yang merasa dipojokkan langsung bereaksi. Di saat mereka sedang mengalami musibah, yakni ditetapkannya Sekjen Partai sebagai tersangka, parpol rekan koalisi bukan malah berempati namun malah menekan. Dalam analisis Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, ancaman itu hanya demi AHY bisa jadi bakal cawapres.
Bagi kita masyarakat awam, apa yang sedang dialami oleh Koalisi Perubahan sebagai lelucon, sebagai institusi yang bekerja sama dalam politik, bukankah selayaknya sama-sama saling mengerti, saling memahami, bergotong royong, itu jadi keharusan. Kenapa mereka justru malah bersitegang sendiri? Jika terhadap kawan seiring saja mereka mudah tidak merasa cocok, bagaimana dengan lawan politik? Hal yang menambah aneh pada situasi Koalisi Perubahan, Pak Anies sebagai bakal capres seakan-akan tidak peduli. Lihat saja, sejak dideklarasikan sampai sekarang, tidak kita lihat Pak Anies menggagas kandidat pendampingnya. Bisa jadi, memaksanya Demokrat segera ada deklarasi pasangan capres-cawapres supaya masa depan Demokrat makin cerah. Kan pada Pilpres 2014 dan 2019, tidak ada tokoh Demokrat yang ikut berkontestasi di Pilpres. Maka saat ini adalah saat yang tepat. Abstain kembali di 2024 menunjukkan kaderisasi di Demokrat telah gagal. Walaupun dalam piagam yang disepakati di Koalisi Perubahan, penentuan capres adalah kewenangan Anies. Faktanya, 7 bulan berlalu, siapa yang akan menjadi pendamping masih belum terlihat jelas. Meski beberapa nama sudah disebut, tapi Pak Anies tak bergeming, diam 1000 bahasa, laksana patung lilin. Pun demikian dengan tim 8 yang dibentuk Koalisi Perubahan, yang bekerja untuk mengeskalasi proses pencapresan. Sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Entah di mana buntunya. Yang jelas, progres Koalisi Perubahan bisa disebut stagnan, tidak ada kemajuan yang bisa dilihat. Nasdem menilai, hasil survei elektabilitas partai yang dilakukan Litbang Kompas tidak hanya merilis penurunan Demokrat, tetapi juga penurunan Nasdem. Bagi Nasdem, penurunan itu juga jadi PR mereka. Hanya bedanya, kalau Demokrat menyalahkan Koalisi Perubahan, sementara Nasdem tidak melakukan hal itu yang sama. Pernyataan Bang Andi bagi rekan koalisi justru malah membuat kenyamanan terganggu, dan parpol lain yang akan mengambil keuntungan. Tinggal membuka pintu, menerima mereka bergabung. Survei yang dilakukan Kompas dinilai lebih independen dibandingkan berbagai lembaga survei, sehingga hasil yang diumumkan benar-benar jadi rujukan. Nasdem berharap Demokrat tidak perlu merasa sendirian, apalagi berkomentar di media, sehingga memunculkan potensi memecah keutuhan koalisi. Mengundurkan diri dari koalisi memang jadi opsi, tetapi patut dipertimbangkan dampak turunannya. Bisa jadi, masyarakat malah menilai integritas Demokrat patut dipertanyakan. Bergabung dalam koalisi bukan sekedar mau menangnya sendiri, tapi juga bisa menempatkan kader peran masing-masing. Kalau bertindak egois, apalagi yang lain harus mengikuti kemauan mereka. Parpol itu tidak akan pernah menjadi partai besar, apalagi mampu memenangkan pemilu. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.